Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang ke-2 ayat yang ke-255. Ayat yang ke-255, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tafsir ayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, anna hadhil ayah a'damu ayatil Quran, bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Karena ayat ini meliputi makna tauhid, kebesaran, dan luasnya sifat Allah Ta'ala. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Dia adalah Allah yang memiliki segala makna-makna ketuhanan, dan bahwasanya tidak ada yang berhak bercitra ketuhanan dan peribadahan kecuali hanya Dia. Dipertuhankannya selainnya dan peribadahan kepada selainnya adalah batil, dan bahwasanya Dia Al-Hayyu, hidup kekal, yang memiliki seluruh makna-makna kehidupan yang sempurna berupa pendengaran, penglihatan, kemampuan, kehendak, dan sebagainya dari sifat-sifat fisik. Sebagaimana juga Dia Al-Qayyum, terus-menerus mengurus makhluknya, termasuk di dalamnya segala macam bentuk sifat-sifat perbuatan. Karena Dia terus-menerus mengurus makhluknya yang sendiri saja mengurusnya dan tidak butuh kepada bantuan seluruh makhluknya. Allah mengurus segala makhluk di mana Dia menciptakan mereka, menetapkannya, memberikan segala kebutuhan mereka dalam mempertahankan keberadaan dan kelanggengan mereka. Dan di antara kesempurnaan hidup dan kepengurusannya bahwa Dia la ta'khuduhu sinatun, tidak mengantuk, maksudnya tidak ingin tidur, wala naumun, dan tidak tidur karena ngantuk. Tidur hanya muncul pada makhluk yang diselubungi oleh kelemahan, ketidakmampuan, serta kekurangan, dan tidak muncul pada zat yang memiliki keagungan, kesombongan, dan kemuliaan. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Dia pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah hamba-hamba Allah, sebagai budak-budaknya yang tidak ada seorang pun yang keluar dari koridor tersebut. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Maryam ayat 93. Maka Dialah Raja segala raja, dan Dialah yang memiliki segala sifat raja, pengaturan, kekuasaan, kesombongan, dan dari kesempurnaan kerajaannya bahwasanya tidak ada yang dapat yasfa'u indahu, memberi syafaat di sisi Allah, yakni tak seorang pun illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Setiap pemuka kaum dan para pemegang syafaat adalah hamba-hamba baginya dan budak-budaknya, di mana mereka tidak melakukan syafaat hingga mereka diizinkan untuk itu. Allah berfirman, wa qulillahi syafa'atu jami'an.
lahu mulkus samawati wal ardi. Katakanlah, hanya kepada Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Az-Zumar ayat 44. Dan Allah tidak memberikan izin kepada seorang pun untuk memberikan syafaat kecuali bagi mereka yang Dia ridhoi, dan tidak meridhoi kecuali mereka yang mentauhidkannya dan mengikuti Rasulnya. Barang siapa yang tidak bersifat seperti ini, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat. Kemudian Allah mengabarkan tentang ilmunya yang luas lagi melingkupi, dan bahwa Dia mengetahui apa yang ada pada seluruh makhluk berupa perkara-perkara yang akan datang dan tidak ada akhirnya. Wa ma khalafahum, dan di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah berlalu yang tidak ada batasnya, dan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi darinya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Mu'min ayat 19. Dan bahwasanya di antara makhluk itu tidaklah seorang pun yang meliputi ilmu Allah dan pengetahuannya, illa bima sya'a, melainkan apa yang dikehendakinya. Di antaranya adalah sesuatu yang diperlihatkan olehnya kepada kalian dari perkara-perkara syar'i dan perkara takdir. Dan itu hanya bagian yang sangat sedikit sekali yang akan hilang bila dibandingkan ilmu Allah dan pengetahuannya sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk yang paling mengetahui tentangnya, yaitu para rasul dan malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Allah mengabarkan tentang keagungan dan kemuliaannya, dan bahwasanya kursinya seluas langit dan bumi, dan bahwa Dia menjaga keduanya dan seluruh makhluknya dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluk. Walaupun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang memberatkannya untuk menjaga keduanya karena kesempurnaan kebesarannya dan kuasanya serta luasnya hikmahnya dalam segala hukum-hukumnya. Wa huwal aliyyu, dan Allah maha tinggi dengan zatnya atas semua makhluk-makhluknya. Dan dia tinggi dengan keagungan sifat-sifatnya. Dan Dialah yang maha tinggi yang menguasai makhluk-makhluk. Segala yang ada patuh padanya, segala perkara tunduk padanya, dan semua hamba merendahkan diri kepadanya. Al-Azimu, lagi maha agung, yang menyatukan segala sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, dan kemegahan. Zat yang dicintai oleh hati, diagungkan oleh ruh. Orang-orang yang mengetahui itu paham bahwa keagungan setiap hal walaupun nampak jelas, namun dia akan sangat kecil bila disandingkan dengan keagungan zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini meliputi semua makna yang merupakan makna yang paling mulia yang menyebabkannya berhak menjadi ayat yang teragung dalam Al-Quran. Dan orang yang membacanya dengan melakukan perenungan dan pemahaman, maka dia berhak agar hatinya dipenuhi dengan keyakinan, pengetahuan, dan keimanan, dan dia terjaga dengan hal itu dari kejahatan setan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.